Kerjasama antar negara. Nama Lutfi Kamdani. Kelas EK tiga nomor absen 2. Kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama bilateral. 1. Jelaskan yang dimaksud kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. 2. Sebutkan dan jelaskan 3 motif kerjasama. Menjalin perjanjian politik dan ekonomi antar dua negara. Pertukaran dua besar, terjadinya kunjungan antar negara. 3. Sebutkan 10 negara yang diajak kerjasama bilateral oleh Indonesia. 1. Amerika Serikat. 2. Afrika Selatan. 3. Argentina. 4. Australia. 5. Belanda. 6. Korea Selatan. 7. Korea Utara. 8. Brunei Darussalam. 9. Turki. 10. Ukraina. 4. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh yang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum. Kerjasama bilateral di bidang hukum adalah ketika dua negara bekerjasama untuk mengembangkan, memperkuat, dan menerapkan hukum yang relevan untuk kepentingan bersama. Ini bisa meliputi pertukaran informasi hukum, bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus lintas batas, serta harmonisasi undang-undang antara kedua negara tersebut. 2. Kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi meliputi perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Cina, serta investasi Cina dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Kerjasama bilateral di bidang pendidikan dan sosial budaya melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antara dua negara untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperluas kesempatan pendidikan. Ini dapat mencakup pertukaran siswa, pengajar, dan peneliti, serta kolaborasi dalam proyek-proyek pendidikan dan kebudayaan bersama. Tujuannya adalah memperkaya pengalaman belajar dan mempromosikan saling pengertian antara masyarakat kedua negara. 4. Kerjasama bidang pertanian. Kerjasama bilateral di bidang pertanian melibatkan dua negara bekerja sama untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan berlanjutan dalam sektor pertanian. Ini dapat mencakup pertukaran teknologi pertanian, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim atau penyakit, serta pelatihan petani dalam praktik pertanian yang lebih efektif. Kerjasama semacam itu juga dapat melibatkan pertukaran produk pertanian dan investasi bersama dalam infrastruktur pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di kedua negara. Kerjasama regional. 1. Jelaskan yang dimaksud kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. 2. Kerjasama regional. Association of South East Asia Nation ASEAN. The Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTICFF. Asia Pacific Economic Cooperation APEC. Asia Europe Meeting ASEM. Indian Ocean Rim Association IORA. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia CICA, dan lain-lain. ASEAN. Tanggal deklarasi 8 Agustus 1976. Negara dan nama pendiri ASEAN: Adam Malik Batubara Indonesia, Narciso Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Hussein Malaysia, Sinnathamby Rajaratnam Singapura, Tanat Koman Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi rawan konflik. Tujuan berdirinya ASEAN: menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. APEC. Tanggal deklarasi 31 Januari 1989.
Latar belakang 3 isu besar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi, dan isu sektoral, serta ECOTEX, Economy and Technical Assistance. Tujuan berdirinya APEC meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya, termasuk peningkatan dalam volume perdagangan dan investasi, serta pengurangan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Prinsip kerjasama APEC: Concrete Unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberasi terlebih dahulu. Negara anggota APEC. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Philippines, Peru, Rusia, Singapura, China, Taipei, Thailand, the USA, dan Vietnam. Kerjasama multilateral. Pengertian kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Kerjasama multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), International Labour Organization (ILO), Food and Agricultural Organization (FAO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Economic and Social Council (ECOSOC), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Pergerakan Non-Blok (GNB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanggal deklarasi 1 Januari 1942. Latar belakang PBB adalah mencegah timbulnya konflik antar negara dan menghindari perang besar seperti Perang Dunia II. Keberadaan PBB ini menggantikan fungsi dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan berdirinya PBB: memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. Prinsip kerjasama PBB: menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bertanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman. Prinsip mengenai peraturan persenjataan. Kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. World Trade Center Organization (WTO). Tanggal deklarasi 15 April 1994. Latar belakang: untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan berdirinya WTO: membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip kerjasama WTO. Prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO sama seperti dalam GATT dahulu adalah non-discrimination, most favored nation treatment, dan national treatment di bidang perpajakan dan peraturan dalam negeri. Organization of Islamic (OIC). Tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang: pembentukan OIC semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuan berdirinya OIC: untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antar negara anggota untuk melindungi hak dan kepentingan dunia Islam. Prinsip kerjasama OIC: refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. OIC juga sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non-intervensi dan integritas wilayah negara. Hal ini sejalan dengan posisi nasional Indonesia. International Monetary Fund (IMF),
Tanggal deklarasi Juli 1944. Latar belakang IMF didirikan pada tahun 1944 untuk menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia II dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. Tujuan berdirinya IMF bertujuan membangun kerjasama moneter internasional antar negara anggota lewat lembaga permanen dan menyediakan wadah konsultasi serta kerjasama dalam berbagai masalah serta isu moneter internasional. Prinsip kerjasama IMF juga tergolong ke dalam kerjasama yang bisa memberikan pinjaman kepada negara yang sedang membutuhkan dana.